Aku ingin tahu ilmu pedang apa yang kamu lakukan. Penjaga gunung yang sudah tenang memandang Lu Yun dan berkata kepada Lu Yun sambil tersenyum masam. Dari pembentukan tempat warisan hingga sekarang, dia sama sekali tidak tahu apa arti kegagalan. Hari ini dia akhirnya mengetahuinya. Inilah kekuatan magis ilmu pedang yang saya pelajari dari apa yang saya lihat dan dengar sejak memasuki tempat warisan. Saya menamakannya kode pedang Keitian. Lu Yun tidak menyembunyikan apapun, tapi terus terang memberitahu penjaga gunung tentang kekuatan magis ini. Buka kode pedang surga, kode pedang Keitian yang luar biasa, aku tidak akan kalah secara tidak adil. Penjaga gunung itu tertawa terbahak-bahak, merasa lega, senang, dan takjub pada Lu Yun. Kekuatan magis dari Open Heaven Sword Code ini pasti akan memiliki masa depan yang tidak terbatas di masa depan. Jika tuannya masih hidup, dia pasti akan mengaguminya. Ketika Lu Yun mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat bertanya, maksudmu, pemilik tempat warisan ini telah meninggal. Alam pemilik tempat warisan pasti telah mencapai tingkat orang suci Hunyuan, dan bahkan mungkin melampaui orang suci Hunyuan dan mencapai alam dewa palsu. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat ini, Lu Yun tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang atau makhluk manapun dapat menyebabkan kejatuhannya. Namun menurut pengertian penjaga gunung, hal yang benar-benar mustahil ini benar-benar terjadi. Seorang pria kuat yang dicurigai berada di alam dewa semu benar-benar jatuh. Mengapa pemilik tanah warisan meninggal? Lu Yun mau tidak mau bertanya kepada penjaga gunung dengan rasa ingin tahu. Tuan, dia sudah tua, lupakan saja, saya hanya roh penjaga. Saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentang tuannya. Nada suara penjaga itu rendah, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu, tapi kamu hanya perlu mengetahui bahwa dunia ini dapat membuat hanya ada segelintir orang yang kehilangan nyawanya. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Penjaga gunung itu melambaikan tangannya, karena kamu sudah lulus semua ujian, ikuti saja aku. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju puncak Sword Mountain. Lu Yun mengikuti dari belakang, dan keduanya menghilang dalam sekejap. Puncak gunung Jianshan diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Sebuah istana kuno berdiri tinggi dan megah, seolah-olah sudah ada selamanya. Begitu dia melangkah ke puncak gunung, Lu Yun merasakan tekanan tak terlihat menekan tubuh dan pikirannya. Diam-diam dia terkejut, tekanan ini jauh lebih kuat dari level sebelumnya. Ini adalah area inti dari tempat warisan. Penjaga gunung menunjuk ke istana di depannya dan berkata, warisan tuan yang kamu cari ada di dalamnya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan bertanya, senior, aku ingin tahu apa yang tersembunyi di istana ini. Penjaga gunung itu tersenyum misterius dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, masuk dan lihat. Nanti kamu akan tahu, kan? Lu Yun mengangguk dan berjalan menuju istana tanpa bertanya lagi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia merasakan tekanan pada tubuhnya meningkat, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya, membuatnya terengah-engah. Tekanan ini, Lu Yun kaget dan bingung. Dari mana asal mula istana ini? Saat ini, penjaga gunung tiba-tiba berkata, nak, lepaskan semua temanmu. Lu Yun tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa penjaga gunung itu akan. Dia tidak berani mengabaikannya, dan dengan pikiran, dia melepaskan Kaisar Zhenwu, Master Yuding dan lainnya, serta para pembudidaya pedang asing itu, dari Menara Haotian. Apa yang terjadi? Di mana kita? Begitu semua orang keluar, terjadi keributan. Mereka telah lama terperangkap di Menara Haotian dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Sekarang mereka tiba-tiba muncul di lingkungan asing ini, mereka secara alami menjadi bingung. Nak Lu Yun, apa yang terjadi? Kaisar Zhenwu melihat sekeliling, memandang Lu Yun, dan bertanya dengan bingung. Sebelum Lu Yun sempat menjelaskan, penjaga gunung berkata, semuanya, jangan panik. Ini adalah puncak gunung pedang dan area inti dari tempat warisan. Puncak gunung pedang, semua orang saling memandang, jelas mereka belum pernah mendengar tentang tempat ini. Melihat ini, Lu Yun segera memberitahu semua orang apa yang terjadi sebelumnya. Saudara Xian, apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah lulus semua ujian dan menjadi penerus tempat warisan? Master Pedang Xuantian melebarkan matanya dan menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Yang lain juga tampak terkejut. Mereka telah terperangkap di tanah warisan selama bertahun-tahun dan tidak dapat lulus ujian, tetapi Lu Yun benar-benar berhasil. Haha, bagus, bagus, bagus. Master Pedang Xuantian tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa, saudaraku, kamu memang memenuhi harapan kami. Dia sudah terlalu lama terjebak di tanah warisan, dan sekarang dia akhirnya melihat harapan untuk keluar.
Pembudidaya pedang lainnya juga memberi selamat kepada Lu Yun satu demi satu, wajah mereka penuh rasa iri. Meskipun para pembudidaya pedang alien itu juga berbahagia untuk Lu Yun, suasana hati mereka jauh lebih tidak santai dibandingkan dengan para pembudidaya pedang manusia. Karena mereka tahu betul bahwa begitu mereka meninggalkan tempat warisan, kemungkinan besar yang menanti mereka adalah nasib perbudakan. Pada saat ini, penjaga gunung tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tempat. Ledakan, semua orang hanya merasakan beratnya Gunung Tai, dan sulit bernapas, seolah-olah mereka akan dihancurkan oleh tekanan ini di saat berikutnya. Ini, ekspresi Lu Yun berubah drastis. Dia akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa penjaga gunung mampu menekannya dengan mudah sebelumnya bukanlah karena dia benar-benar lemah, tetapi karena dia dibatasi oleh aturan tanah warisan. Tapi sekarang dia telah lulus semua ujian, batasan yang diberlakukan oleh aturan pada penjaga gunung secara alami sudah tidak ada lagi. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penjaga gunung? Lu Yun sangat terkejut. Tekanan ini telah melampaui tekanan dari orang suci Hunyuan dan mencapai alam yang tidak dapat dia pahami. Merasakan tekanan yang sangat besar ini, Master Pedang Suantian dan kelompoknya akhirnya memperhatikan penjaga gunung di sebelah Lu Yun, dan dengan hati-hati bertanya kepada Lu Yun, siapa ini? Tidak heran mereka harus berhati-hati. Tekanan yang diberikan oleh penjaga gunung terlalu kuat. Jika Lu Yunding tidak berada di depan, mereka akan terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Ini adalah roh gunung dari Gunung Jian dan penjaga Gunung Jian. Lu Yun menjelaskan, diam, kalian, dengarkan aku. Penjaga gunung itu menatap ke arah semua orang, dan suaranya seperti guntur yang menggelegar, meledak di telinga semua orang. Kalian awalnya tidak punya harapan untuk pergi dari sini. Itu karena Lu Yun melewati bea cukai sehingga dia bisa membawamu keluar. Namun, sebelum keluar, masih ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi. Sekarang, semuanya, berjalanlah ke tablet batu satu persatu dan letakkan telapak tanganmu di atasnya. Semua orang melihat ke arah jari penjaga gunung dan melihat sebuah tablet batu besar berdiri di depan gerbang istana. Tablet batu itu berwarna gelap gulita, berbentuk seperti pedang tajam, mencuat langsung ke langit, memancarkan suasana kuno dan misterius. Ini adalah, hati Lu Yun tergerak, mungkinkah tablet batu ini adalah rahasia utama dari tempat warisan? Saat dia memikirkannya, Kaisar Zhenwu sudah mengertakkan gigi dan berjalan ke tablet batu. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan menekannya ke tablet batu. Saat Kaisar Zhenwu meletakkan tangannya di atas loh batu berbentuk pedang itu tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Kaisar Zhenwu membeku di tempatnya dan tidak berani bergerak sama sekali. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, hati mereka tiba-tiba bergetar, karena takut Kaisar Zhenwu akan berada dalam bahaya, mereka akan segera melangkah maju satu persatu. Lu Yun juga sedikit khawatir, takut roh gunung pedang akan merugikan Kaisar Zhenwu, tetapi dalam situasi saat ini, bahkan jika roh gunung pedang mencoba menyakiti mereka, mereka tidak punya cara untuk melawan, mereka tidak membantu diri mereka sendiri. Namun, setelah Lu Yun memikirkannya, dia merasa lega lagi. Bagaimanapun, dengan kekuatan roh gunung Jianshan, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan Lu Yun masalah. Tenang, dia akan baik-baik saja. Roh gunung Jianshan melirik mereka dan menjelaskan dengan tenang, alasan mengapa saya membiarkan Anda melakukan langkah ini hanya untuk membatasi Anda. Membatasi. Setelah mendengar ini, Lu Yun mulai berpikir dalam-dalam, memikirkan maksud dari roh gunung Jianshan. Setelah beberapa saat, Lu Yun tiba-tiba mengangguk, sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Sementara Lu Yun berpikir, Kaisar Zhenwu telah dibebaskan dari penjara, dan dia melihat tablet batu berbentuk pedang di depannya dengan ekspresi ngeri. Berikutnya, roh gunung Jianshan berbicara dengan dingin. Kaisar Zhenwu mundur, dan Tuan Yuding menggantikannya. Sebelum dia naik, dia bertukar pandang dengan Kaisar Zhenwu dan berkata, tidak ada bahaya, dan itu tidak berdampak pada kita. Bagaimanapun, Kaisar Zhenwu adalah senior dari dunia Taichang, dan kekuatannya cukup kuat. Ketika dia mengatakan ini, semua orang menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, Tuan Yuding juga terbangun. Ekspresinya sedikit rumit, tapi dia tetap berkata, memang tidak ada masalah. Orang-orang yang tersisa merasa lebih nyaman dan melangkah maju satu demi satu untuk bertindak sesuai dengan permintaan roh gunung Jianshan, dan semuanya segera berakhir. Oke, kamu bisa mengambilnya kembali. Roh gunung Jianshan memandang Lu Yun, yang mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk membawa semua orang kembali ke rumah abadi. Giliranmu.
Suara roh Gunung Jianshan seperti benturan emas dan batu, dengan sedikit rasa dingin yang tidak terlihat. Lu Yun berjalan ke monumen pedang dan tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Adegan di mana Kaisar Zhenwu tidak bisa bergerak oleh cahaya pedang tadi masih tergambar jelas di benaknya. Meskipun Kaisar Zhenwu dan Guru Yuding kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang aneh, dan semua orang berhasil menyelesaikannya, ritual aneh ini masih membuat Lu Yun gelisah. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan meletakkan tangannya di atas tablet batu yang dingin. Sebuah kekuatan aneh melonjak ke dalam kesadarannya seketika, seolah ingin menelannya utuh. Lu Yun ingin menarik tangannya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Lu Yun mengerang dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya, menyatu menjadi sumpah takdir yang tidak bisa dia tolak. Aku, Lu Yun, dengan ini bersumpah pada takdirku. Setelah aku meninggalkan tempat ini, aku tidak akan pernah menyebutkan apapun tentang tempat ini kepada siapapun. Lu Yun terkejut, dan dia menyadari bahwa ini adalah sumpah takdirnya. Sekali Anda melanggarnya, Anda akan mendapat reaksi keras dari surga. Ketika kekuatannya memudar, Lu Yun terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Sumpah takdir, dia sebenarnya dipaksa mengambil sumpah seumur hidup. Artinya dia tidak akan pernah bisa menguasai tempat warisan ini, dan rencana awalnya hancur total. Kekecewaan dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah roh Gunung Jianshan, tetapi menemukan bahwa tidak ada emosi di wajah orang lain, seolah-olah semua ini sudah diduga. Kenapa, kamu tidak bahagia? Roh Gunung Jianshan berkata dengan nada bercanda, aku tidak memaksamu, kamu masuk sendiri. Lu Yun mengertakkan gigi dan menahan keinginan untuk berteriak. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kekuatan lawan tidak terduga dan dia tidak punya ruang untuk melawan. Meski banyak ketidakpuasan di hati saya, saat ini saya hanya bisa menekan ketidakpuasan tersebut. Menurut persyaratan sumpah takdir, Anda tidak dapat mengungkapkan apa yang terjadi di tempat warisan, serta berbagai detailnya. Namun, Anda dapat mempublikasikan warisan tertinggi di reruntuhan Kunlun, terutama warisan ilmu pedang, dan memperkenalkan lebih banyak pedang kultivator. Kemarilah, roh Gunung Jianshan melanjutkan, nadanya sedikit bercanda. Kamu ingin aku bekerja sebagai tenaga kerja gratis untukmu. Kamu ingin makan apa-apa? Lu Yun mencibir dalam hatinya. Perhitungan orang tua ini sangat keras untuk membantunya menarik pelanggan. Jika dia benar-benar melakukan ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertipu ke dalam tanah warisan, dan akhirnya menghadapi aturan tempat warisan dan terjebak di tempat ini dunia yang hebat. Namun Lu Yun mendengar beberapa makna tersembunyi dari perkataan roh Gunung Jianshan, yaitu pemilik tempat warisan ini mungkin tidak sesederhana mencari penerus. Lu Yun tidak mengetahuinya untuk saat ini. Warisan ini sungguh tidak mudah didapat. Lu Yun berpikir dalam hati. Jangan lupa sumpahmu. Jangan mengungkapkan satu kata pun tentang apa yang tidak boleh kamu katakan. Roh Gunung Jianshan sepertinya memahami pikirannya dan memperingatkan dengan dingin. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menekan rasa tidak nyaman di hatinya, dan berkata dengan tenang, saya mengerti. Bagus sekali. Sekarang, saatnya kamu memasuki kuil Jianshan. Roh Gunung Jianshan menunjuk ke sebuah istana megah di depan. Istana ini seluruhnya terbuat dari batu-batu besar berwarna biru, memancarkan tekanan kuno dan kuat, seperti raksasa tidur yang bisa bangun kapan saja. Hati Lu Yun bergetar, dan dia tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Dia melangkah menuju kuil, membuka pintu kuil yang berat, dan merasakan energi pedang tajam bertiup di wajahnya. Bagian dalam kuil kosong dan suram, dengan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan terbang di udara, seperti ular perak, meringkik dalam gelombang. Begitu Lu Yun melangkah ke dalamnya, dia dikelilingi oleh energi pedang ini, membentuk kepompong pedang besar. His, benda ini sungguh kejam. Lu Yun merasakan sakit yang menyengat di kulitnya dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun energi pedang ini tidak menyerangnya secara langsung, mereka seperti jarum baja kecil yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menyengat tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah berada di gunung pedang dan lautan api. Di luar istana, roh Gunung Jianshan diam-diam menatap Lu Yun yang terbungkus energi pedang, dengan tatapan rumit muncul di matanya. Penyatuan besar ilmu pedang, itu adalah keinginan lama yang telah dikejar oleh sang master sepanjang hidupnya tetapi gagal dipenuhi. Ia bergumam dengan suara rendah, bakat anak laki-laki ini cukup bagus, dan dengan warisan, dia mungkin tidak dapat melampaui masternya di masa depan dan menyelesaikan tugas ini. Pada saat ini, kesadaran Lu Yun berada dalam keadaan yang aneh. Dia tampak berada dalam kekacauan, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur.
Dia merasa tubuhnya terus-menerus diubah oleh suatu kekuatan, menjadi lebih kuat dan tajam. Setelah kamu meninggalkan tempat ini, kamu tidak boleh menyebutkan apapun tentang tempat warisan itu kepada siapapun. Sumpah itu terngiang-ngiang di benaknya lagi, seperti kutukan, diulangi berulang kali. Sumpah takdir lagi. Lu Yun mengertakkan gigi di dalam hatinya. Yang paling dia tidak suka adalah perasaan pasif membuat sumpah hidup dan mati. Perasaan berada di luar kendali dirinya sendiri dan berada di tangan orang lain sangatlah berbahaya jika sumpah ini tidak kasar, tapi bukan itu yang diinginkan Lu Yun. Lu Yun, bersumpah demi jiwa sejati saya bahwa setelah kultivasi saya mencapai alam dewa semu, saya harus meninggalkan dunia besar dalam waktu 1000 tahun, bergegas ke alam Dahong dalam waktu 100 juta tahun, dan memberitahu Dahong Sword Dao untuk surga pedang Dahong kontemporer. Generasi sebelumnya Dahong Jiantian Jiuxuan Zhenren dibunuh oleh Kaisar Dewa Kegelapan. Dahong Kendo, Kaisar Dewa Kegelapan. Kata-kata ini sangat asing bagi Lu Yun. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, setelah mengucapkan sumpah takdir ini, Lu Yun akhirnya mengerti maksud dari pemilik tempat warisan. Pemilik tempat warisan, Jiuxuan Zhenren, yang juga bisa disebut Dahong Jiantian, dibunuh. Sebelum meninggal, dia membuka tempat warisan ini untuk memilih penerus yang cocok. Dia dibunuh oleh Kaisar Dewa Kegelapan. Berita dikirim ke Dahong Sword Dao di alam Dahong. Tinggalkan dunia yang kacau dalam 1000 tahun setelah mencapai alam dewa semu, bergegas ke alam Dahong dalam 100 juta tahun, dan temukan jalan pedang Dahong. Lu Yun diam-diam membahas isi sumpah di bukunya hati, dan mau tidak mau sedikit mengernyit. Sepertinya masih banyak waktu, tapi Lu Yun belum pernah mendengar tentang alam Dahong dan ilmu pedang Dahong. Menurut informasi yang dia cari dari ingatan ras alien yang kacau itu, dunia yang kacau itu sangat luas dan tidak terbatas, dan mencoba menemukan Dahong Sword Dao sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, hanya ada 1000 tahun setelah alam dewa semu. Kali ini tidak lama atau singkat. Lu Yun berpikir dalam hati, Tuan Jiuxuan ini nyata. Tidak bisakah dia menemukan cara yang lebih dapat diandalkan untuk mengirim pesan? Pasti sangat merepotkan. Dan Kaisar Dewa Kegelapan ini, sesuai dengan namanya, bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dan dia tidak tahu seberapa kuat dia. Bahkan Dahong Jiantian dirugikan oleh mereka. Saat aku pergi ke sana, apakah aku akan dibunuh oleh mereka? Juga, sepertinya kita harus bergegas dan menangani urusan dunia Taichang secepat mungkin, pikir Lu Yun dalam hati. Lagi pula, hanya dengan meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin Anda dapat mengatasi berbagai tantangan di masa depan dengan lebih baik. Saat Lu Yun sedang berpikir liar, aliran besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam kesadarannya, seperti banjir yang membobol bendungan, menenggelamkannya dalam sekejap. Lu Yun mengerang, merasa kesadarannya akan meledak. Rasa sakit yang hebat membuatnya hampir pingsan. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi rasa sakitnya berangsur-angsur mereda, dan kesadaran Lu Yun berangsur-angsur kembali jernih. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di ruang kosong itu, tetapi muncul di lingkungan yang aneh. Kepompong pedang yang awalnya membungkusnya telah menghilang, digantikan oleh istana kuno dan megah. Istana ini seluruhnya terbuat dari batu giok putih, memancarkan kilauan cemerlang, seperti rumah peri. Dinding di sekitar aula diukir dengan pola binatang mitos yang hidup. Di atas kepala terdapat kubah langit berbintang yang cerah, dan di bawah kaki terdapat tanah yang ditutupi kulit binatang yang lembut. Apakah ini tempat warisan? Lu Yun melihat sekeliling, penuh rasa ingin tahu. Berdengung, tiba-tiba, kekosongan di depan Lu Yun berfluktuasi, dan dua kelompok cahaya muncul dari udara tipis. Satu kelompok cahaya tampak keemasan, dengan bayangan samar kitab suci terlihat di dalamnya. Kelompok cahaya lainnya tampak merah tua, dengan bola api sepertinya tersegel di dalamnya. Kedua sinar cahaya ini seharusnya menjadi hadiahku. Hati Lu Yun tergerak dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya kemasan. Cahaya itu menghilang seketika dan berubah menjadi dua batu giok sederhana, yang perlahan jatuh ke tangannya. Ini adalah, Lu Yun mengambil slip giok itu dengan ragu, menyelidikinya dengan kesadaran spiritualnya, dan tiba-tiba aliran informasi mengalir ke dalam pikirannya. Dewa Agung Dao Agung, penciptaan Gong Hunyuan. Lu Yun kaget. Apa yang terekam di dua slip batu giok ini ternyata adalah seni bela diri dan kekuatan magis. Taisang Dao Dao ini sebenarnya adalah seni bela diri Dahong Sword Dao, yang dapat dikembangkan hingga alam dewa sejati. Mata Lu Yun berkilat, dan kekacauan muncul di hatinya. Anda tahu, di alam dewa sejati, di dunia kekacauan, mereka adalah eksistensi teratas. Sepertinya Tuan Jiuxuan benar-benar telah menghabiskan banyak uang. Lu Yun berpikir dalam hati,
dan pada saat yang sama dia juga memahami bahwa Dewa Dao tertinggi ini mungkin tidak hanya sesederhana hadiah, tetapi lebih seperti mengikat. Mempraktikkan teknik ini setara dengan menjadi anggota Dahong Sword Dao. Jika kamu bertemu seseorang dari Dahong Sword Dao di masa depan, mungkin akan sulit untuk melarikan diri, pikir Lu Yun dalam hati. Lu Yun sedikit mengernyit, merasa ragu-ragu di dalam hatinya. Dia tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun, dia hanya ingin bebas dan tidak terkendali. Namun setelah dipikir-pikir, bergabung dengan Dahong Kendo mungkin bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, Dahong Kendo adalah kekuatan super yang dapat membina orang kuat seperti Jiu Xuan Zhenren. Selain itu, menurut informasi yang ditinggalkan oleh Master Jiu Xuan, ada begitu banyak orang kuat di alam suci Dao Surgawi di Jalan Pedang Dahong. Ada juga 2 jari orang yang berkuasa di alam suci Hunyuan. Dengan kekuatan seperti dukungannya, akan lebih mudah baginya untuk bertindak di masa depan. Yang paling penting adalah karena Dahong Jian Dao adalah murid Master Jiu Xuan, dan sebagai penerus Master Jiu Xuan, generasi sebelumnya Dahong Jian Tian, dia pasti akan menerima perlakuan istimewa dan sumber daya yang melimpah. Mungkin ini juga pilihan yang bagus. Memikirkan hal ini, Lu Yun tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya. Adapun gong penciptaan Hunyuan, mata Lu Yun tertuju pada slip giok lainnya, dengan senyuman lucu di wajahnya, kekuatan magis ini cukup menarik. Itu saja, ayo mulai berlatih sekarang. Kenapa tidak berlatih? Secercah cahaya melintas di matanya, dan dia mulai berlatih Taisang Dao Shen tanpa ragu-ragu. Dia masih sangat jelas tentang alasan mengapa dia harus terus mengalami kekacauan. Terlebih lagi, ini bukanlah hal yang buruk. Yang kurang darinya sekarang adalah warisan yang membantunya menerobos ke alam berikutnya. Dia telah lama terjebak di puncak alam suci wilayahnya sendiri, wilayahnya belum membaik. Ini karena tidak ada latihan selanjutnya. Sekarang dia sudah memiliki tekniknya, apalagi yang bisa dia minta. Terobosan dan hanya itu, ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Yun. Kemudian menyebar ke sekeliling, membentuk pusaran energi. Lu Yun terkejut dan segera melihat ke dalam dirinya. Dia menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah langsung menembus alam orang suci surgawi tanpa menyadarinya. Dewa Agung tertinggi ini begitu menakutkan. Lu Yun sangat terkejut. Sebelumnya, ia telah melalui banyak kesulitan demi bisa menerobos ke alam suci. Tanpa diduga, setelah berlatih Taisang Dao Shen sesaat, dia bisa dengan mudah menerobos. Ini memang keterampilan terbaik yang dapat dikembangkan ke alam dewa sejati. Hati Lu Yun dipenuhi kegembiraan. Dia terus berlatih Taisang Dao Shen dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Waktu berlalu seperti ini sedikit demi sedikit.